ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya kita bisa bertemu di bulan Ramadan yang suci ini, dan karena dengan izinnya pula kita bisa beradu pandang dan bertatap muka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khususnya para penonton yang berada di rumah. Apa itu puasa? Pada dasarnya, puasa adalah menahan rasa lapar, haus, dan hawa nafsu dari sebelum terbitnya matahari hingga tenggelamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Lalu apa tujuan kita berpuasa? Salah satunya untuk melatih diri kita agar terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa. Seperti apa contohnya? Mau gibah, ingat lagi puasa. Mau mencuri, ingat lagi puasa. Mau berkata kasar, berzina, berpacaran, ingat lagi puasa. Karena apa? Karena hal-hal negatif tersebut dapat mengurangi pahala puasa. Maka apa artinya kita berpuasa? Sampai Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Nasai. Betapa banyak orang yang melaksanakan puasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa selain rasa lapar. Dan betapa banyak orang yang melaksanakan sholat di tengah malam tetapi tidak mendapatkan apa-apa selain bergadang. Dari hadis tersebut terlahirlah golongan orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Apakah kita termasuk pada golongan orang-orang yang merugi di bulan Ramadan? Siapakah golongan tersebut? Yang pertama, golongan orang-orang yang merugi di bulan Ramadan adalah orang-orang yang hanya mendapatkan rasa lapar dan haus. Karena apa ia hanya mendapatkan rasa lapar dan haus? Karena ia melakukan hal-hal yang negatif, yang bahkan hal-hal negatif tersebut dapat mengurangi pahala puasa. Maka dari perbuatan tersebut melahirkan puasa yang sia-sia. Lalu ada kedua, orang-orang yang tidak melaksanakan sholat tarawih sampai selesai, bahkan tidak mengikuti sholat tarawih. Kadang-kalanya kita sering melihat ada orang-orang yang tidak melaksanakan sholat tarawih sampai selesai. Tetapi ada baiknya pula kita berhusnuzon, ada baiknya pula kita berprasangka baik. Siapa tahu orang tersebut memiliki pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, yang bila mana ia meninggalkan pekerjaan tersebut akan menimbulkan mudarat atau bahaya baginya. Wallahu a'lam. Hanya dirinya lah dan Allah yang tahu. Diriwayatkan dari Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Siapa orang yang melaksanakan sholat tarawih mengikuti imam sampai selesai, ditulis pahala baginya sholat semalam suntuk. Masya Allah. Lalu ada golongan yang selanjutnya, orang-orang yang merugi di bulan Ramadan adalah orang-orang yang jarang membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam adalah amalan yang menjanjikan banyak pahala. Diriwayatkan dari Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ditulis satu kebaikan dan untuknya, dan satu kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Aku tidak membaca alif lam mim sebagai satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dari sabda Rasul tersebut kita tahu betapa banyak pahala yang kita dapatkan bila mana kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Lalu ada golongan yang terakhir, golongan orang-orang yang merugi di bulan Ramadan adalah orang-orang yang tidak bisa menjaga sholatnya. As-salatu imaduddin,
Salat adalah tiangnya agama. Diibaratkan sebuah bangunan, bila mana pondasinya tidak kokoh, maka bangunannya pun akan roboh, sama seperti salat. Jika salat kita rusak, maka agama pun akan rusak. Kenapa? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat dapat menghindari kita dari perbuatan keji dan munkar. Jadi salat adalah amalan yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Tidak hanya bulan Ramadan saja, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, bagaimana keadaannya, umat muslim wajib melaksanakan salat, kecuali ia ada uzur. Ada dua uzur, yakni jika ia tertidur dan ia lupa. Pun jika orang tersebut sudah bangun dari tidurnya dan ia sudah mengingat bahwa ia belum melaksanakan salat yang 5 waktu tersebut, maka diwajibkan baginya untuk melaksanakan salat 5 waktu tersebut. Diriwayatkan dari Tirmidzi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab dari segenap amalan seorang umat di hari kiamat adalah salatnya. Bila mana salatnya baik, maka beruntunglah ia. Dan bila mana salatnya rusak, maka kerugian akan menimpanya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Maka ada baiknya pada bulan Ramadan ini kita melaksanakan hal-hal yang positif, yang bahkan hal-hal positif tersebut dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian setetes ilmu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Illa hadza minni wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.